Sahabat News, 4 tersangka di antara orang-orang yang ingin membuat gaduh di lingkungan Makobrimob di Cikeas Bogor ya ditangkap. Ada 17 orang yang ditangkap dan di antaranya yang ditetapkan menjadi tersangka ada 4 orang. Kalau di daerah sana kemudian siapa sih yang benci terhadap polisi, pasti kalian tahu kan. Siapa sih yang kemudian menyerukan untuk bubarkan polisi, bubarkan Brimob, ya copot Listio Sigit, nggak perlu Densus 88 dan lain sebagainya, coba siapa? Rombongan-rombongan itulah masih ya. Seruan dari Rizik Sihab. Rizik Sihab anak buahnya siapa coba? Anak buahnya ya FPI. FPI anak buah Rizik Sihab. Ya di Bogor tuh kan banyak sekali itu. Tapi walaupun sekarang sudah mulai surut ya pengikut-pengikut FPI, tapi kan masih ada juga orang-orang yang militannya Rizik. Apalagi orang-orang itu kan mudah sekali kasih duit, ya udah, yang penting dia cuan. Bukan keselamatan, bukan ketentraman, bukan juga kedamaian yang ada di negeri kita. Yang penting mereka itu seneng bikin onar di negeri ini, dan polisi harus menangkap, kasih hukuman yang berat. Selain kasih hukuman ya dikasih juga pemahaman di dalam lingkup penjara gitu loh. Oke, langsung kita simak bagaimana beritanya teman-teman. Suruh nyerang apa? Markas Brimob Cikeas. Ya. Siapa yang suruh nyerang? Bayi Bogo. Bayi Bogo itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya tentara. Anak tentara. Pangkatnya apa? Komandan. Polres Bogor berhasil menggagalkan rencana penyerangan terhadap markas komando Brimob di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025, dan sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Namun berkat kesiapsiagaan aparat, situasi berhasil diamankan tanpa jatuh korban. Dalam operasi pengamanan itu, polisi menangkap sedikitnya 17 orang. Setelah pemeriksaan intensif, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka utama dengan peran berbeda. Tersangka pertama berinisial M, warga Tangerang Selatan. Ia disebut sebagai provokator utama. Di ponselnya ditemukan pamflet digital berisi ajakan menyerang Makobrimob, dan ia juga membawa 2 bilah senjata tajam. Tersangka kedua, AS, bertugas menyebarkan poster-poster berisi hasutan. RP, tersangka ketiga, tertangkap membawa sebotol bahan bakar Pertamax yang diduga akan digunakan untuk pembakaran. Sementara tersangka keempat, BS, menyebarkan pesan provokatif di grup WhatsApp, termasuk ajakan penyerangan dan ancaman terhadap aparat. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menegaskan, penangkapan ini merupakan langkah cepat aparat untuk mencegah kerusuhan yang lebih luas. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu liar yang beredar, terutama melalui media sosial. Sebelumnya, sempat viral sebuah video pengakuan tersangka M yang menyebut dirinya mendapat perintah dari seorang anak anggota TNI untuk menyerang. Namun setelah dilakukan pemeriksaan bersama pihak TNI, klaim itu dipastikan tidak benar. Polisi menegaskan, inisiatif penyerangan sepenuhnya datang dari tersangka sendiri. Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE, pasal penghasutan dalam KUHP, hingga Undang-Undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam. Mereka terancam hukuman antara 6 hingga 12 tahun penjara. Barang bukti berupa senjata tajam, bahan bakar, dan ponsel berisi pamflet digital telah disita. Sementara 13 orang lainnya yang sempat diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan jika ditemukan bukti baru. Pasca penangkapan, kondisi di sekitar Makobrimob Cikeas dilaporkan kembali kondusif. Penjagaan dipertegat, dan aparat gabungan TNI Polri terus melakukan patroli guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bogor. Jadi teman-teman ya, jadi kita udah tahu lah sepak terjang mereka tuh bagaimana kan itu ya. Jadi orang-orang FPI itu masih ideologinya masih ada teman-teman. HTI ya ideologinya masih ada. Makanya mereka ingin membuat chaos di negeri ini. Ya untung aja ya beberapa hari setelah itu sempatlah masyarakat ini terprovokasi ya, untuk copot Listio Sigit karena memang ada jadi pemantik waktu itu. Jadi begitu ada peristiwa kematian si Afan, itu terus diperbesar framingnya bahwa itu kesengajaan dari Polri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari video-video yang ada, yang beredar itu ya, itu tidak ada. Saya lihat tidak ada unsur kesengajaan, itu nggak ada.
Dan memang mereka tuh suka memframing semacam itu, mencari celah sekecil apapun kesalahan dari Polri untuk digoreng, untuk kemudian disuguhkan kepada pengikut-pengikut mereka yang rata-rata memang sudah dijejali doktrin-doktrin untuk benci terhadap kepolisian, untuk benci terhadap Polri, untuk benci terhadap Densus 88, benci terhadap Brimob. Mereka menganggap Densus 88 adalah orang-orang yang mengkriminalisasi ulama. Padahal Densus 88 bekerja dengan baik di negeri kita. Dulu bagaimana sebelum ada Densus 88? Waduh, teroris ya luar biasa di Indonesia waktu itu. Akan tetapi dengan adanya Densus 88, alhamdulillah sudah banyak mereka yang tertangkap, bahkan yang baru terindikasi saja sudah dijemput oleh Densus 88 ketika sudah ada barang bukti dan sebagainya, dan dijemput untuk dilakukan apa? Pencegahan. Mereka diberikan bimbingan di dalam tahanan itu diberikan bimbingan agar mereka kembali mencintai negeri ini. Pak, dikasih bimbingan bahwa pemaparan yang selama ini mereka terima itu adalah pemaparan yang salah, penafsiran yang salah. Ya, artinya orang-orang yang tidak suka dengan Polri, orang-orang yang tidak suka dengan Brimob, orang-orang yang tidak suka dengan Densus 88 adalah orang-orang yang itu aja dari HTI dan FPI. Karena mereka memang ingin membuat negeri ini tidak nyaman. Dan yang membuat ketentraman di negeri ini, di lingkungan masyarakat ini adalah, yang menjaga itu adalah polisi. TNI membantu karena TNI bagian pertahanan, serangan dari luar. Kalau polisi itu menciptakan keamanan di wilayah sekitar atau di wilayah tugasnya gitu loh. Kalau mereka ingin membubarkan Polri, sama saja mereka ingin membuat negeri kita ini gaduh. Karena nanti tidak ada penanganan-penanganan. Densus 88 dibubarkan, mereka makin banyak teroris yang ada di Indonesia gitu loh. Dan itu tujuan daripada Rizik Syihab, untuk membuat negeri ini chaos. Kalau negeri ini sudah chaos, kemudian mereka akan datang menawarkan sistem khilafah yang dianggap sebagai bentuk sistem yang bisa mensejahterakan semua umat. Dan framingnya semacam ini teman-teman ya, dibingkai semacam ini, bahwa khilafah Islamiyah itu adalah utusan Allah, perintah Allah. Negeri itu harus berdasarkan khilafah Islamiyah. Jadi mereka pakai bumbu-bumbu agama, pakai bungkus-bungkus agama supaya mudah untuk diterima oleh umat Islam khususnya. Kalau sudah umat Islam dikuasai oleh mereka, didoktrin-doktrin dengan doktrin sesat, maka ketika tidak ada atau ada orang yang tidak setuju dengan ajaran mereka, maka dianggap orang yang anti-Islam gitu lah ya. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Ayo terus kita jaga, ayo terus kita cerdas dalam bersosial media, cerdaslah dalam menyikapi berita yang datang atau edaran yang datang kepada kalian, dengan menyikapi lebih bijak, karena tidak semua info yang datang kepada kalian, yang sampai kepada kalian itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.